Baby Zuma ini memang terkenal memang mulut itu ya, framing dan segala Jangan macam. ad hominem ya, tidak perlu ad hominem. Bantah saya Jadi saya dengan ad hominem. ilmu, wahai Tidak ada curhat ilmu sama ulung, sekali. bantah saya dengan ilmu. Oke. Bantah saya dengan ilmu, jangan curhat. Ilmu yang Anda kuasai apa? Saya menguasai Bible. Oh, Paham? iya. Paham. Yes, Oke. yes. Ini- Camkan ini- itu baik-baik. Udah, kita dialog. Kamu gak jangan saya curhat. minta- Bantah saya Waktu dengan data. terbuang. Waktu saya di riset Waktu dong. terbuang. Tadi si Juma main. Bantah Ya, saya makanya dengan ilmu, Anda oke? juga jangan Saya trigger menguasai Bible-mu. Anda Saya- Oke, paham itu, Anda paham jangan itu. men-trigger orang lain. Harus Anda kau bisa terima bertanya. nasibmu bahwa Suma lebih paham Bible daripada kamu Oke. sendiri. Nasibmu Lanjut itu. aja. Lanjut. Oke, saya minta waktu saya di riset, saya udah kehilangan 30 detik Anda gara-gara gini mulut loh, Juma. Anda tadi berbicara nge-trigger Saya Bang Zuma minta, untuk saya minta menjawab. waktu saya di riset, moderator bisa adil. Ya, Kasih, Anda kasih, juga kasih, jangan kasih, trigger Bang Zuma Oke. kasih, untuk bertanya. kasih, biar jangan nangis, Oke, kasih lagi. Ya, sifat kekanak-kanak Juma dan Adi yang jangan nangis, kita bisa nilai lah. Nah, secara Makanya dewasa, jangan curhat. Kamu ikut perang, Ini- kamu harus siap senjata. Ini medan perang, Rifa, kok. Rifa, ini 12 Jangan kau jadi detik, penari Pak. latar di Makanya sini. ini Kau waktu masih saya. kau malu-malukan di Kristen kamu. Ketika si- Kalau nggak ada ilmu turun, naikkan yang lebih hebat. Kalau Oh, nggak iya. mampu, Jangan curhat. silakan turun. Debat kok jadi penari latar, ini piye 30 Mas? detik saya Ini terus diskusi apa debat kusir ya? Mohon Iya, maaf. debat kusir ini. Bukan, gini loh, Debat silakan kusir. kalian paparkan sanggah apa yang disampaikan Ketika Bang saya Zuma mau dan Bang Ali. memaparkan, Kalau saya kalian benar, dipotong. kalian punya. Ya, Makanya sudah saya Anda jangan paparkan. ad hominem, Anda jangan ad Dari hominem. tadi saya terima ad hominem. Oke, dari tadi Oke, saya terima ad hominem. akun saya ditandai, saya harus rungkat dulu. Aduh, mohon maaf. Ini makanya dari tadi jangan tantrum. Aduh, gila ini orang-orang ini. Gak bisa diskusi apa ini. Saudara-saudara Kristen ya, baik. Kita akan membahas tentang kurban. Dan silakan Bang Zuma, Pak Jimmy, kalau ingin mempersiapkan data silahkan, dan Pak Buset juga silahkan mempersiapkan data-data yang ingin disajikan. Siapa dulu yang ingin memaparkan argumentasinya, Bang Zuma atau Pak Jimmy? Silakan. Pak Jimmy boleh atau Bang Zuma boleh? Bang Biar Zuma tua aja, kita. nggak apa-apa. Iya, silakan. Oke, Pak Jimmy boleh, silakan. Mungkin Anda bisa menjelaskan esensi kurban atau pengorbanan di dalam iman Anda. Nanti ditanggapi oleh pihak Muslim, Bang Ali dan Bang Zuma. Dan Pak Buset juga bisa menambahkan. Silakan, Anda punya waktu 3 menit dimulai dari sekarang, Pak Jimmy. Tunggu dulu sebentar. Ini pengorbanan. Manusia dari dosa-dosa. Manusia kan dari artian bersekutu secara rohani, ya. Karena akhirnya Adam diusir dari dunia, dari Taman Firdaus ke dunia, akhirnya Tuhan mengutuk dia untuk berusaha sendiri, untuk bagaimana dia bisa hidup, mencari makanan atau apa untuk kehidupannya. Akhirnya Adam di dunia dikutuk sama Tuhan, ya. Dan kehidupan kekal juga sudah tidak ada, dicabut, dan istrinya dikutuk, engkau akan kesusahan dalam melahirkan, ya. Kemudian akhirnya keturunannya Adam, ya kita semua ini pada zaman itu di perjanjian lama, karena dosa dari dari Adam, akhirnya anak-anak itu mengikuti dosa sifat dari bapaknya Adam, ya, keturunan Adam. Jadi manusia jahat di hadapan Tuhan, makin jahat, ya kan? Akhirnya diturunkanlah nabi, ya, berapa nabi di situ termasuk Nabi Musa. Tuhan menghukum bangsa Israel, dia diperbudak di Mesir, tapi akhirnya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk supaya dia bisa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian, ya kan? Tetap juga mereka juga masih berdosa melawan kehendak Tuhan. Ya kan, akhirnya Tuhan juga menurunkan air bah malahan ke dunia, ya kan, memenuhi bumi.
Dan akhirnya keturunan kita itu dari Nabi Nuh, ya, tetap juga mereka masih berdosa, ya kan, masih melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak mau ciptaannya itu jauh dari Dia, ya kan. Akhirnya ya Tuhan mengutus menjelma menjelma merendahkan diri sebagai manusia dalam diri Yesus untuk menebus, menyelamatkan umatnya, ya, dari kejatuhan dosa yang semakin jauh dari penciptanya, ya kan. Ya, jadi Yesus datang itu untuk menebus manusia dari dosa-dosa itu karya penebusan. Karena kalau di Oke, perjanjian waktu lama, Anda, Pak. Diperhatikan waktu Anda. ya, di perjanjian lama di situ kan kalau orang berdosa itu kan yang sebagai pengantar untuk pertobatan penebusan itu kan lewat binatang, bukan manusia, ya kan. Jadi binatangnya dikorbankan. Ya, tapi ini Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, di situ dikatakan, ya kan. Oke, Dan Pak, selesai, Pak. Bergantian dengan teman Anda, Bang Buset, monitor. silakan. Monitor, oke. Karena Bang Buset sedang jeda, mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Zuma atau Bang Ali, silakan. Oke, Bang Buset, silakan menambahkan argumentasi prolog dari teman Anda, Pak Jimmy Hadinata, terkait tentang kurban, pengorbanan atau penebusan. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, bicara kurban ini, kalau mau bicara kurban dari perspektif Kristen, khususnya dari Alkitab, itu butuh waktu yang lebih dari 3 menit ya. Tapi saya coba. Anda jeda, Pak. Anda terjeda. Halo. Oke. Halo. Iya. Mohon maaf. Apa terdengar jelas suara saya? Ya, silakan. Ya, korban itu berkaitan dengan persembahan. Oke, sekarang sudah terdengar. Ini Pak Buset tidak bisa menggunakan aplikasi bersamaan ketika sedang TikTok, Pak. Ketika Anda buka Google maksud saya, maka Anda akan terjeda secara tidak langsung, secara tidak langsung, otomatis akan terjeda, Pak, di TikTok. Pak Buset, Anda mungkin sedang berbicara, tapi kita tidak bisa mendengarnya. Saya lanjutkan ya. Oke, sepertinya. Jadi. Oke, Pak, izin, Anda tidak bisa buka 2 aplikasi bersamaan ketika TikTok sedang berlangsung. Kalau Anda buka satu aplikasi, maka Anda akan terjeda dan Anda katakan kita tidak dengar. Baik. Itu pada dasarnya adalah persembahan kepada Tuhan yang diberikan oleh manusia, dan awal mulanya korban kalau dilihat dari asalnya itu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, yaitu pengorbanan itu dimulai oleh Allah sendiri. Allah mengorbankan hewan yang ada di taman yang dibunuh atau disembelih dengan tujuan memberikan pakaian atau penutup bagi tubuh manusia, karena manusia dalam gambaran Alkitab, kitab Kejadian, ketika jatuh dalam dosa, manusia akhirnya mata jasmaninya itu celik dan melihat bahwa ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang memalukan, seperti itu. Sehingga itu gambaran rohani bahwa manusia tidak melihat kemuliaan atau tidak melihat ketelanjangan itu dalam kacamata Allah sebagai hal yang mulia, tapi pikirannya sudah tercemar begitu oleh karena dosa, sehingga akhirnya 1 menit dia lagi melihat. tersisa. Iya, terima kasih. Jadi seperti itu. Dan apa hubungan korban yang dilakukan oleh Allah itu dengan hubungannya kemudian? Nah, kita lihat dalam kisah Habel kemudian mempersembahkan korban berupa domba yang disembelih dan diambil lemaknya untuk Tuhan. Dan itu merupakan sebuah praktik yang kemudian berjalan seiring waktu, dan kita temukan dalam praktik ibadah orang Israel. Dan di dalam prosesi itulah sebenarnya gambaran dari penebusan Kristus yang juga disebut anak domba Allah atau korban tebusan dosa yang sempurna, dari gambaran yang digambarkan dalam perjanjian lama dalam
persembahan kambing domba itu digantikan oleh Kristus sebagai sosok gambaran korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia, untuk bisa kembali diperdamaikan dengan Allah Oke, waktu setelah habis, Pak menjadi Buset. lawan Allah. Mohon Terima maaf, kasih. waktu 3 Ya, menit telah terima kasih. berlalu. Oke, semoga Bang Zuma dan Bang Ali menangkap poin yang disampaikan oleh dua saudara kita, Pak Tommy juga Pak Buset. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Bang Zuma, kemudian Bang Ali 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Zuma. Oke, Bang Ali gimana? Bang Ali monitor. Tafadhal Gurunda. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman dari pihak Kristen. Jadi terkait dengan kurban para nabi di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mensyariatkan, memberikan aturan di dalam prosesi persembahan kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat dan juga di dalam kitab Kejadian 22 nomor 11, As-Saffat nomor 7, itu memiliki persembahan yang kemudian dipersembahkan untuk menggantikan anak Abraham. Persembahan yang Tuhan berikan itu berupa hewan korban, hewan ternak yang kemudian menjadi korban pengganti manusia. Jadi Al-Quran dan juga kitabnya teman-teman Yahudi jelas sekali Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki persembahan korban yang menggantikan posisi anak tunggal Abraham, yaitu hewan ternak berupa kambing, berupa domba. Nah, kemudian di dalam iman Kristen justru melalui ajaran Paulus, korban itu ternyata adalah manusia. Nah, kalau saudara kita tadi menjelaskan tentang dosa Adam diwariskan keturunannya, itu tidak akan pernah bisa kita temukan data yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan ini. Setelah kemudian Nabi diutus, lalu kemudian diutus lagi, manusia itu tidak pernah berhenti untuk tidak melakukan dosa. Bahkan setelah Yesus datang pun untuk mendamaikan dengan darahnya yang dipersembahkan kepada Theos, manusia masih tetap melakukan dosa. Bahkan orang Kristen yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan juga masih melakukan dosa. Jadi apa gunanya dia datang? Ternyata manusia setelahnya masih juga melakukan kemaksiatan. Ujung-ujungnya akan diarahkan untuk bertobat. Nah, kalau kemudian konsep saudara-saudara Yesus itu adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia, maka saya menawarkan solusi. Seharusnya Tuhan itu yang benar kalau dilihat dari kitab saudara dan tindak laku daripada Paulus. Sebenarnya saya boleh mengatakan kemungkinan besar yang menjelma menjadi manusia itu Tuhannya saudara itu ya menjelma menjadi Paulus. Paulus menjelma menjadi orang berdosa, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian mengajarkan Yesus itu adalah korban menjadi penebus salah. Bukan Yesusnya. Kemungkinan yang menjelma itu adalah Paulus. Jelmaannya itu bukan Yesus, tapi jelmaannya itu adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Jelmaannya itu adalah Paulus. Oke, di mute dulu. Saya kira gitu ya sebagai pembuka dari saya. Silakan. Oke, silakan Bang Ali. Ditambahkan. Oke, sebelum Bang Ali, performan Muslim non Muslim? Muslim. Saya bagai timer aja. Sorry, Boleh. tidak perlu. Biar saya yang jadi timer. Saya hanya akan boleh. memberikan 3 slot buat teman Kristen ya, biar fair ya. Jadi yang Muslim cuma 2 orang. Saya sebagai host dan sekaligus timer di sini. Mohon maaf buat teman-teman Muslim lainnya. Ini aturan di forum saya. Dinda Rifa, bisa ndak timernya itu diperlihatkan supaya Oke, saya bisa. bisa menjelaskan itu sesuai dengan waktu yang saya Timer. gunakan. Oke, good. Timingnya kena gitu. Iya. Oke, Saya kalau siap, nggak ada Bos. timer terus diatur timer saya bingung sendiri gitu loh Oke cantik. Bang. Asik. Aku dibilang Oke, cantik. sip. Siap. Bentar Bang. Bentar ya. Kita atur timer dulu guys. Wait a minute. Oke, jadi di rumah aku
aku aturannya adalah aku terlepas dari teman-teman mungkin kecewa atau tidak, tapi memang aku mengadakan diskusi ini kalau memang sudah ada tema dan pesertanya, maka peserta diskusi dari teman Kristen itu haruslah 3 orang ya, Ya, bentar Rifa, ada minimal teman saya seharusnya. mau naik tuh. Silakan, Pemikir namanya siapa ulung. Pak? Pemikir Ulung. Oke. Ya. Pemikir Ulung. Wait a minute. Pemikir Ulung, Anda di mana? Saya naikkan dulu. Baik, Pemikir Ulung. Oke, Pemikir Ulung saya naikin. Jadi aturan di room saya adalah bahwa saya hanya akan menaikkan Muslim 2 orang dan bertiga dengan saya. Tapi saya tidak akan ikut karena diskusi ini kecuali memang ada kesepakatan saya ikut. Dan dari Kristen itu 3 orang. Gak apa-apa, Oke, ikut aja Mbak saya- Rifa. Ya, tapi saya sudah tidak perlu kalau begini. Oke, tunggu saya kasih timer dulu. Kasih timer. Wait. Mana timer aku dulu hilang. Timer aku hilang. Sabar ya Bang Zuma. Aku jangan dimarahin. Takut aku. Enggak deh. Supaya penjelasan saya itu tepat pada sasaran dan Iya. tepat waktunya gitu. Orang nggak tahu aja kalau aku takut dimarahin Bang Zuma. Mana ya? Enggak lah. Siti yang suka marah. Orang nggak percaya Bang kalau Abang tuh di bawah manajemen aku Bang. Masa mereka nggak percaya? Bentar. Iya. Aduh, mana ini timernya ya? Uniripa yang punya rumah sakit. Kita ini cuma Iya, yang punya rumah sakit saya. Saya juga dipaksa di bawah manajemennya Unirifa, Bang Zuma ini. Haruslah. Ya sama-sama kita honorer. Haruslah. Iya. Kan saya yang gaji. Mbak Rifa, pemikir ulung coba Yes. naikin. Oke, Pemikir Ulung, saya sudah tarik Anda. Tolong antri di bawah biar saya naikin juga. Oh, tidak bisa, tidak ada. Dia sepertinya tidak follow aku. Wait. Oke, Pemikir Ulung, Anda direkomendasikan saudara Anda untuk naik ke atas. Silahkan jangan kecewakan teman-teman Kristen. Pemikir Ulung, ya silahkan naik ke atas. Mana dia Pemikir Ulung? Dia tidak antri Pak Tommy. Saya Oh, nggak siap antri. dengan timer ini. Coba buka itunya. Dia belum bisa antri sepertinya. Saya coba untuk tarik dia. Saya jambak beliaunya ya. Ya. Itu ada Bentar, tuh. mana dia? Pemikir Pemikir- ulung 777. Oke, Pemikir Ulung silakan typing lagi. Oke, ini dia. Oke, saya tidak bisa jambak Anda. Anda saja yang minta untuk naik ke atas ya, biar saya bisa lihat di antrian, kemudian saya terima Anda. Oke, saya tidak bisa jambak Anda. Sepertinya Anda tidak follow. Saya Sudah akan katanya. pasang timer. Sudah follow. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak naikin dia, Pak. Mungkin akunnya ke Bennett. Biasanya yang tidak bisa itu akunnya kalau tidak ke Bennett. Kalau tidak ada problem dengan akunnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita di sini 3 menit. Sekarang waktu siapa? Bang Ali ya? Oke, saya mulai. Bang Ali? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya awali prolog dari tim Muslim. Saya izin Gurunda untuk menyampaikan perspektif syariat kurban dalam Islam agar teman-teman Kristen mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli lirabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan an-nahar. Dalam bahasa lain, sinonim bahasa Arab an-nahar disebut udhiyah, pengorbanan. Maka ada 2 terminologi yang digunakan dalam Islam. Yang pertama an-nahar, yang kedua udhiyah. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 5558 disebutkan, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amhalaini akranaini, telah berkurban Rasulullah pada hari Idul Adha dengan menyembelih 2 ekor kambing yang berupa kibas yang putih yang telah tumbuh tanduknya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah telah diriwayatkan bahwasanya beliau, ma'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hirahaqatid dam, bahwasanya beliau telah bersabda, tidaklah pada hari kurban, pada hari udhiyah, pada hari nahar, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Tuhan semesta alam daripada mengalirkan darah hewan kurban. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam
telah diperintahkan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Kurban merupakan ibadah agung yang mana fadilah atau keutamaannya diriwayatkan dalam banyak hadis, disebutkan dalam banyak riwayat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Dalam salah satu hadis yang masyhur, ketika ditanya apa fadilah kurban, apa yang didapatkan dari muslim ketika dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah berkata, setiap rambut terdapat kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu-bulu hewan kurban tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, lantas bahkan dari setiap bulu dan rambutnya terdapat kebaikan-kebaikan yang akan mengalir kepada orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Dalam surat Al-Kautsar yang saya sebutkan di awal mukaddimah tadi menunjukkan Allah menyandingkan solat, perintah solat dengan perintah Oke, kurban. waktu habis. Bang Ali, terima kasih 3 menit. Oke, siapa namanya terpental sepertinya, tapi kita tetap lanjutkan karena masih ada Bang Tommy. Saya undang lagi Bang Buset, dan juga saya masih menunggu Anda saudara kekristenan yang bernama apa tadi tuh, pemulung apa tadi tuh, pemulung atau apa ya tadi namanya, saya Pemikir tahu ya. ulung. Pemikir ulung. Tadi saya sudah coba tarik Anda, Anda hanya menerima saja, lalu Anda akan naik ya. Tapi Anda tidak menerima undangan saya. Baik, sekarang waktunya teman-teman Kristen Pak Buset dan juga Bang Tommy untuk memaparkan, bisa menanggapi, bisa memaparkan. Jadi 2 kali tanggapan, baru nanti saling bertanya jawab. Seandainya nanti ada teman-teman yang minta untuk TikTok, maka kita akan kasih waktu TikTok selama 10 menit. Jadi silakan teman-teman Kristen untuk menanggapi kembali atau mengelaborasi penjelasan tentang pengorbanan di dalam kekristenan. Siapa yang mau duluan, Pak Buset atau Pak Jimmy? Mungkin Pak Jimmy dulu ya. Siapa yang mau duluan? Oke, Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy, di 3 menit dimulai dari sekarang. Halo. Suara saya kurang jelas ya. Saya riset lagi Pak Jimmy. Jelas Bagus, sekali suara Anda. bagus. Jelas. Saya dengarnya kurang jelas. Halo. Saya punya. Oke, mungkin itu earphone-nya mungkin yang bermasalah. Atau Pak Buset duluan mungkin? Halo, tunggu. Pak Buset aja dulu Tidak kali. bisa, Pak Pemikir Ulung tidak bisa pakai laptop. Pak Pemikir Ulung, Anda tidak bisa join pakai laptop karena belum ada fitur laptop untuk naik ke live. Kalau Anda mau mau bergabung, silakan gunakan handphone Anda. Silakan Pak Jimmy, dimulai. Tunggu dulu, Bu. Saya punya ini agak bermasalah. Suaranya Pak Buset? kecil. Oke. Silakan diatur dulu. Silakan Pak Buset duluan. Ya, Pak Buset silakan dimulai karena teman Anda ada kesalahan di teknis ya. Silakan Pak Buset. Saya mau menanggapi dari Ustadz Zuma tadi ya mengenai korban ya. Kalau kita bicara korban, kekristenan itu sebenarnya konsisten dengan ajaran Yahudi. Hanya saja pemaknaan korban itu dalam prosesnya kemudian itu dipahami oleh teologi Kristen dalam penafsiran Alkitabnya, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sebenarnya konsisten. Jadi gambaran korban yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya gambaran dari apa yang Kristus kerjakan di Perjanjian Baru. Kalau teman-teman menanyakan kemudian kenapa manusia yang dikorbankan, Perjanjian Lama kok binatang, kemudian Perjanjian Baru kok jadi manusia, dan kemudian tadi mengatakan bahwa apa kok sudah dikorban tetap berdosa, kita perlu pahami itu dengan lebih teliti. Yang pertama bahwa korban itu persembahan kepada Allah yang menyukakan hati Allah. Kalau kita baca dalam kitab Imamat, karena saya nggak bisa buka HP sekaligus di TikTok, jadi saya punya satu device saja. Jadi di kitab Imamat dijelaskan bahwa pencurahan darah itu bagian dari hal ya pengorbanan yang berkaitan dengan penebusan dosa, penebusan salah.
seperti itu. Jadi nyawa dalam konsep orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel itu darah adalah nyawa atau hidup. Jadi pencurahan darah atau pengorbanan hewan yang disertai pencurahan darah itu berarti kehidupan binatang itu digambarkan mewakili orang yang berdosa, kemudian ditebus atau dibayar hutang dosanya itu dibayar dengan pengorbanan dari pencurahan darah hewan tersebut. Nah, tapi gambaran ini dalam teologi Kristen memahaminya kemudian waktu itu seiring dengan nubuatan-nubuatan yang ada kaitannya dengan itu, menyatakan bahwa pengorbanan Kristus itu merupakan penyempurna. Jadi gambaran korban yang lebih sempurna. Jadi tidak perlu berulang kali orang yang percaya kepada Allah Israel atau Yahweh itu datang setiap tahun untuk memberikan kurban itu. Tetapi melalui pengorbanan Kristus yang sudah datang 2000 tahun lalu, anak domba Allah yang disebut berulang kali dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru oleh Yesus sendiri, bahkan oleh para rasul disaksikan, itu kemudian digenapi dalam pribadi Kristus. Jadi kalau dikatakan Paulus membuat satu ajaran baru menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan penebus, itu bukan ajaran Paulus, itu ajaran Yesus. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak domba Allah. Alkitab, Injil menyatakan berulang kali tentang hal itu, bahwa dia anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa. Gambaran ilustrasi itu dipahami oleh orang Yahudi, karena itu orang Yahudi marah sebenarnya. Karena mereka memahaminya berbeda. Mereka memahami konsep mesianik itu berbeda dengan konsep mesianik yang sebenarnya diajarkan dalam perjanjian lama. Nah, seperti itu. Jadi konsep mesianik, kedatangan Mesias bagi mereka itu adalah membebaskan orang Yahudi dari cengkraman penjajahan Romawi. Sedangkan Yesus mesianik ini mesianik yang rohani, spiritual, di mana Yesus datang melepaskan manusia dari dosa. Nah, melepaskan manusia dari dosa ini bukan berarti setelah Yesus mengorbankan diri, kemudian orang percaya Yesus, kemudian orang itu otomatis tidak lagi berdosa. Tidak, dalam realita hidup di dunia, tidak. Alkitab mengajarkan dalam teologi Kristen yang ditafsirkan dari Alkitab sendiri mengajarkan bahwa penebusan dosa pada diri manusia yang dilakukan Kristus itu dilakukan untuk menghapus status dirinya di hadapan Allah sebagai pendosa, pemberontak di hadapan Allah. Wah, seperti Anda itu. lewat, Pak. Halo. Ya, terima kasih. Waktunya lebih. Ya. Sorry, saya lagi ambil charger tadi. Sorry ya. Ya, mohon maaf, saya juga nggak perhatikan. Bukan tidur. Ya. Iya, sorry ya. Saya itu tadi ngambil cas ya. Oke, baik. Silakan sekarang waktu buat tim muslim ya. Aduh, lagi ngorok lagi teman satu kosan aku. Baik, silakan Bang Zuma dan Bang Ali. Bentar ya. Silakan Bang Zuma dan Bang Ali. Waktunya 3 menit. Bentar aku atur lagi. Aduh, parah ini. Oke, bentar. Pak Tommy sudah bisa? Rambut lagi. Pak Tommy? Halo Pak Tommy? Langsung saja Uni kepada Gurunda. Bang Zuma aja ya. Zuma. Dimulai dari sekarang? Iya, baik. Jadi yang perlu dipahami oleh saudara Kristen terkait dengan kurban. Jadi kurban itu yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah hewan. Ada yang mengorbankan manusia, tapi itu hanya untuk dewa Molok, dewa Dagon, dewa Baal, atau kemudian yang disebutkan di dalam Yeremia 3:7 nomor 31, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan bernama Tofet di lembah Ben-Hom untuk membakar anak laki-laki atau anak perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Jadi tidak pernah Tuhan perintahkan. Yang kemudian hal ini tidak pernah timbul dalam hatiku. Itu firman Tuhan. Yeremia 32:35, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal. Jadi hanya ada Baal, lalu kemudian mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan kepada dewa Molok. Hanya ada dewa Molok dan juga ada dewa Dagon. Nah, Tuhannya Bani Israel korbannya hewan. Tuhannya Bani Ismail korbannya hewan.
Jadi ada dua sembahan di sini, ya, yang kemudian dipercayai oleh Bani Abraham, baik itu Ishak maupun Ismail, yang mengajarkan kurban hewan, dan juga yang diajarkan oleh Romawi kuno, Yunani kuno, yaitu mempersembahkan anak manusia. Kristen sekarang ini jelas mempersembahkan anak manusia. Harus kita ungkap, ada apa dengan itu semua. Sedangkan kalau kita melihat secara cermat di dalam Imamat 4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila seorang sengaja melakukan dosa, maka seorang tersebut harus kemudian mempersembahkan hewan berupa lembu jantan. Itu kalau seorang yang berdosa. Lalu bagaimana jika yang berdosa itu adalah seluruh umat Israel? Maka Imamat 4:13 jelas mengatakan bahwasanya apabila semua orang Israel yang melakukan kesalahan, ini satu bangsa melakukan kesalahan, maka yang menjadi korban adalah lembu jantan muda. Jadi dia atur, seorang korbannya adalah lembu jantan muda. Kemudian ketika yang berdosa itu berjamaah Israel keseluruhan, maka korbannya adalah lembu jantan muda. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu bagaimana kemudian orang Kristen yang bukan penganut Torah memiliki korban, tapi kenapa korbannya jadi manusia? Sedangkan tidak ada perintah Tuhan korbannya harus darah manusia. Ini yang teman Waktunya Kristen habis, harus Bang. selesaikan. Silakan. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Pemikir Ulung. Malam, suara saya terdengar. Selamat malam Pak Pemikir Ulung. Malam. Apakah suara saya Suaranya terdengar? kurang kencang, bisa dikencangkan lagi, bisa dikeraskan lagi, Ya, malam suara saya terdengar. bisa dikuatkan lagi. Kecil sekali. Jelas sekali ya. Di Oke, Komal apa teman-teman bisa mendengarkan suara Pak Pemikir Ulung Cek dengan baik? satu, cek satu. Tidak kedengaran. Oke, agak ini kan suaranya agak dekatkan mungkin itunya. Kedengaran. Oke, lagi coba. Cek Oke, satu. sudah kencang. Oke, silakan Anda Saya, ya? 3 waktu untuk memaparkan karena Anda baru masuk. Kasih Pak Pemikir Ulung dulu, Bang Ali. Nanti Bang Ali waktu Bang Ali, Oke, karena dia kan siap. baru masuk. Biar nanti langsung ditanggapi aja Bang Ali sama Bang Zuma. Silakan Pemikir Ulung memaparkan 3 menit terkait tentang tema kita. Anda sudah menyimak di bawah kan tentang penebusan atau Oke, bisa dimulai sekarang waktunya ya. silakan Pemikir Ulung. Oke, sebagaimana preposisi dari kekristenan itu, ketika kita bicara korban itu kan ada 5 jenis korban ya. Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, sama korban keselamatan. Itu ada di kitab Imamat. Jadi mispersepsi antara Zuma dan Ali terhadap perbandingan antara korban yang ada di kitab Anda dengan Alkitab sebenarnya ini merupakan salah satu sesat pikir ya, karena saya melihat bahwa penebusan itu bukan orang yang ditebus, tetapi bagaimana relasi manusia diciptakan sebelumnya segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memberontak, untuk memilih alternatif lain selain Allah, disitulah relasi Allah dan manusia rusak. Disitulah disebut maut, disebut kematian. Karena walaupun Adam dan Hawa ternyata masih hidup secara jasmani, tetapi hubungan rohani mereka dengan Tuhan, hubungan ilahi dengan kodrat ilahi yang sebelumnya mereka diciptakan secara sempurna, karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah kerusakannya. Nah, yang menjadi pola pikir yang benar begini, ketika manusia berdosa kepada Allah, apakah agama menjadi penebusan? Oh, itu sesat pikir. Apakah binatang menjadi penebusan? Itu lebih sesat pikir. Artinya siapa yang bisa memulihkan kerusakan relasi antara Allah dengan manusia selain Allah itu sendiri? Dan bagaimana caranya Allah bisa
mengembalikan relasi yang sebelumnya harmonis, sebelumnya kudus, sebelumnya ilahi. Dia harus berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, dan menebusnya dalam keadaan manusia. Sehingga manusia, setiap orang percaya, itu tidak perlu lagi mengalami kematian atau keterpisahan yang kekal dengan Allah. Nah, jadi konsep besarnya yang tidak dipahami oleh kitab Anda, dan Anda sendiri termasuk Juma dan Ali, itu akhirnya menimbulkan sesat pikir. Apalagi saya secara historis tidak pernah melihat bahwa orang Romawi mengorbankan manusia untuk dewa mereka. Justru mungkin yang secara agama itu orang Viking, bukan orang Romawi. Itu jadi kalau misalnya Zuma dan Ali itu tolong berbicara pakai data dan fakta secara antropologis. Nah, kemudian saya jelaskan secara fakta antropologis bahwa terjadi penyimpangan antara pemaknaan korban dalam Alkitab, kemudian dalam Quran direduksi menjadi bahwa hanya binatang. Nah, makna teologis dari yang disampaikan tadi oleh rekan Ali juga tidak menggambarkan sesuatu yang lebih mendalam. Apa makna teologis dari Anda mengorbankan binatang? Anda hanya bagi-bagi daging. Padahal makna teologis dari baik itu Yahudi dan Kristen itu sudah cukup jelas. Halo. Oke. Waktunya habis. Langsung saya tanggapi ya. Terdengar kan? Suaranya putus-putus. Baik. Ya, saya atur lagi. Ali, apa suara saya kedengaran nggak sih? Saya kedengaran. Halo. Suara saya kedengaran jelas? Suara saya kedengaran jelas tidak? Kedengaran juga, Bang Suman. Oke, siap. Ya, Bisa kita mulai ya? Silakan, Bang. Baik saudara-saudara, sangat mencengangkan ketika ada pihak Kristen yang menyatakan hukum korban yang telah Tuhan tetapkan dalam Taurat atau perjanjian lamanya sebagai sebuah penyesatan pemikiran katanya. Lalu didatangkan hukum baru di amandemen apa yang telah Tuhan tetapkan dalam Taurat bahwa kurban adalah mempersembahkan hewan dengan persembahan anak manusia sebagai sebuah kesucian pemikiran. Padahal mereka lupa apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 29 bahwa Taurat itu adalah sebuah produk hukum Tuhan yang diperintahkan untuk dilakukan selamanya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saya ulangi, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bahkan, Yesus sendiri dalam Lukas pasal 16 ayat 17, dengan garis tinta merah, menyatakan, namun sesungguhnya lebih mudah bagi langit dan bumi untuk lenyap daripada satu titik dalam hukum Taurat itu dibatalkan, saudara-saudara. Maka pertentangan yang mereka lakukan untuk mengabsahkan pengorbanan anak manusia dengan mengatakan pengorbanan hewan untuk Tuhan sebagai sebuah produk sesat pemikiran, luar biasa lancang mulut Anda. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 7, Tuhan mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Lalu datang seorang penulis yang tidak dikenal nasabnya, menulis pada Galatia 3 ayat 10, dengan semena-mena dia berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lalu dia memakzulkan dan membatalkan seluruh hukum Taurat demi proses dan demi target memfinalkan dan mengabsahkan pengorbanan anak manusia. Padahal Yesus telah berkata dengan tegas dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dibatalkan, saudara-saudara. Lalu, lebih naas lagi untuk mengabsahkan kematian atau pengorbanan anak manusia dalam Galatia pasal 3 ayat 13, mereka dengan semena-mena mengatakan pengorbanan anak manusia yang mati tersebut sebagai kematian yang terkutuk.
tidak hanya membatalkan hukum Taurat, kematian Yesus dikatakan sebagai kematian yang terkutuk, persembahan yang terkutuk, Oke, saudara-saudara. waktunya habis Bang Ali. Terima kasih. Tadi kan Bang Zuma, harusnya kan Bang Ali. Maka saya dengan karena Bang mikir ulang. Jadi di sini tim Muslim ada 2 orang dan tim Muslim ada 2 orang. Sekarang waktunya tim Muslim. Apakah suara saya masih putus-putus? Halo? Jelas, Iya. jelas. Halo? Aman. Aman. Oke. Silakan tim Kristen siapa dulu yang ingin menanggapi, fokus di menyanggah atau menanggapi perkataan Bang Zuma dan Bang Ali. Mungkin saya dulu boleh. Jangan melebar kemana-mana biar kita bisa Ya. berpolitik. Oke, Oke. boleh. Silakan pemikir ulung dimulai Sebagaimana dari sekarang. kebiasaan Ali dan Zuma melebar ya, karena saya tidak pernah mereduksi bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Tidak ada narasi saya menyatakan hukum Taurat itu dibatalkan, tapi Ali menghabiskan waktu 3 menit untuk framing ya. Jadi saya nggak ngerti juga gitu kalau siasat-siasat ini masih terus kalian lakukan gitu, karena seharusnya itu kalian sudah bosan gitu. Saya juga masuk ini karena saya diminta oleh teman saya. Sebenarnya saya juga udah males gitu. Tapi oke, kita lanjutkan diskusi secara cerdas gitu. Jadi yang dilakukan Ali sama Zuma ini namanya strawman fallacy, argumen yang benar-benar sesat logika. Artinya apa? Ketika kalian menggunakan Alkitab sebagai komparasi, kalian harus menggunakan Al-Quran juga. Coba kasih saya satu ayat dari 6.666 ayat yang berbicara tentang hukum Taurat di kitab Anda. Kan tidak ada satupun. Tapi kalau ayat untuk baginda kawin dengan istri janda anak angkat itu ada, sangat bermurah hati gitu. Sesembahan Anda di kitab Anda sangat bermurah hati untuk mengamini ataupun mengakomodasi kemauan-kemauan yang sifatnya seksual. Tapi kalau kita tanya secara jujur, kalau Anda mengutip kitab kami secara brutal, saya mau tanya, ada nggak satu aja hukum Taurat tentang apa itu arti korban? Tidak ada. Bahkan penjelasan makna teologis tentang korban di Quran tidak ada. Tapi dengan beringasnya Anda merampok, Anda mengartikan sendiri, Anda menafsirkan secara brutal makna korban dari Alkitab. Ini nggak fair. Sangat tidak fair. Kenapa Anda malu membahas kitab Anda sebagai referensi mengenai korban? Ini sifatnya diskusi atau Anda menghakimi kitab kami? Kalau Anda menghakimi kitab kami, ya sudah, adil dan objektif. Silakan sampaikan di mana makna teologis tentang teologi korban. Dan kemudian ketika Anda mengutip hukum Taurat, silakan tunjukkan satu ayat saja secara eksplisit di mana ada hukum Taurat tertulis di Quran. Tidak ada. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu. Jangan Anda menyerang Alkitab tapi Anda menyembunyikan Quran Anda yang sedemikian tidak mengekspos ini. Jadi ini diskusi yang tidak adil gitu. Nah, saya terangkan secara konstruktif dari kejadian ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, kalian nggak gubris. Apa solusinya? Agama, kitab, binatang. Seharusnya secara mindset berpikir yang cerdas, yang jernih, kalian berikan solusi. Kalau manusia berdosa kepada agama, kepada binatang, kepada kitab, ya mungkin itu solusinya. Tapi hubungan yang rusak itu antara Tuhan dengan manusia. Tidak mungkin solusinya agama. Tidak mungkin lagi apalagi kitab, apalagi binatang. Kalau kalian tidak hanya bisa kritik tanpa ada solusi yang jelas, bagaimana tadi Zuma bilang katanya ada solusi, nggak ada solusi, kalian hanya mengejek. Gitu. Ya silakan ejek kami ya, kami juga akan mendoakan kalian. Waktunya gitu. habis, waktunya habis. Oke. Waktunya habis. Terima kasih. Baiklah, sekarang Pak Jimmy dan Pak Buset. By the way, saya mau ganti dulu. Kan ini 3 menit dikali 3, 9 menit untuk tim Kristen dan tim Muslim hanya dapat kebagian 6 menit. Maka untuk tim Muslim, Bang Zuma saya tambahkan menjadi 5 menit. Bang Ali saya kasih 4 menit biar pas 9 menit tim Muslim, 9 menit tim Kristen. Ya, sekarang Pak Jimmy kemudian Pak Buset silakan menanggapi kembali apa yang disampaikan Bang Ali dan Bang Zuma. Nanti Bang Ali 5 menit, Bang Ali Bukannya 4 giliran menit. kami. Silahkan. Iya, Bukannya menanggapi. giliran Muslim sekarang. Giliran Muslim nih menanggapi. Giliran Muslim kan? Iya, betul. Iya. Kenapa Oh, kembali Muslim ya? lagi? Oke, gak Muslim. Iya, Bang iya. Zuma 5 menit. Atau Bang Suma boleh langsung. Oke. Bang Zuma 5 menit. Oke, baik. Bang Ali 4 menit ya. Ingat ya pembagian waktunya. Iya, jadi saudara ini pemikir ulung harusnya Anda ganti
Jangan pemikir ulung, tapi pencurhat ulung. Anda cuma curhat di sini. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Jadi ada perintah, ada pernyataan Allah memberikan ketetapan kepada Musa alaihissalam. Suatu ketetapan, suatu pelajaran, penjelasan segala hal. Di antaranya kemudian adalah perintah berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan berupa syariat ketetapan, yaitu kurban. Nah, kurban yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim disampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kurban itu hewan ternak. Itu untuk menguji ketaatan. Menguji ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan. Sama seperti Abraham diuji ketaatannya mempersembahkan anaknya, Tuhan kemudian menggantikan dengan hewan ternak. Tuhan sendiri korbannya adalah hewan ternak. Hanya Kristen yang korbannya adalah manusia. Dan itu disifati oleh ajaran paganisme. Dewa Mitra, juga demikian pula Talmus, Adonis, Orisis. Dewa-dewa ini sama seperti Dewa Molok. Dipersembahkan kepada mereka manusia sebagai persembahan. Sedangkan Kristen itu tidak muncul di tengah-tengah Bani Israel. Kristen itu muncul di tengah-tengah pengajaran Dewa Talmus, Dewa Tamus, dan juga Dewa Adonis. Itu yang perlu saudara pahami. Kristen itu tumbuh di mana? Apa ajaran inkarnasi itu asalnya dari mana? Persembahan darah manusia itu asalnya dari mana? Apa ada ajaran para nabi yang persembahkan darah manusia? Tidak ada. Solusi yang diberikan oleh Allah, baik di dalam kitabnya Nabi Musa maupun di Al-Quran, Allah bertaubat, mentaati segala perintah Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Apa perlu saya ajari Anda? Padahal akun Anda pemikir ulung. Apa perlu saya ajarin Anda seperti anak TK? Bahwa Tuhan Bani Israel meminta persembahan hewan. Kalau yang bersalah itu adalah seorang imam, maka yang menjadi kurban adalah lembu jantan muda. Kalau yang bersalah itu seluruh orang Israel, maka sama, kurbannya adalah lembu jantan muda. Kalau kemudian yang bersalah itu adalah pemuka atau tokoh dari tengah-tengah mereka, maka kurbannya itu adalah kambing jantan. Tapi kalau yang berdosa di antara mereka adalah seorang miskin, rakyat jelata, maka kurbannya adalah kambing betina. Apa masih kurang? Lalu kemudian Yesus mengajarkan apa? Perlihatkan dirimu kepada para imam. Lalu kemudian persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sekarang saya kasih Anda ilmu. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 4, Musa memerintahkan mengorbankan hewan ternak. Dengan demikian, Yesus memerintahkan kaumnya untuk mempersembahkan persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa kurbannya? Hewan. Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada. Kristen ini hanya penyusup. Mohon maaf, waktunya udah lewat. Terima kasih. 5 menit. Saya 5 menit, Bang. Bang Kita Zuma 5 menit. Ya. Bang Zuma 5 menit. Karena kan 9 menit, 9 menit. Aduh bentar, saya mute apa dulu. Jangan dipotong. Kan saya sudah jelaskan Oke, tadi. baik. Jadi tim Muslim itu 9 menit, tim Kristen 9 menit. Karena kalian bertiga, maka kalian kan 3 kali 3 9. Jadi Bang Zuma itu 5 menit, Bang Ali 4 menit. Ya, saya tadi sudah teriak. Apa suara saya kurang jelas? Baik, Ya, mohon maaf. jangan dipotong. Bang Zuma 5 menit, Bang Ali 4 menit karena mereka berdua. Jadi setiap tim itu 9 menit semuanya. Oke? Silakan dilanjut Bang Zuma. Iya. Jadi kita dialog, Bung. Kita bukan curhat di sini ya. Percuma akun Anda itu namanya pemikir ulung, tapi Anda bisa mikir. Kalau Anda mengatakan harus Yesus, apa dasarnya? Sementara Tuhan sudah mengunci, sementara Tuhan sudah membuka, dan kemudian mengunci mati. Konsep-konsep kemudian diajarkan kepada Bani Israel. Yeskel 18 nomor 20.
18, 20 sampai 22. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Orang yang berbuat dosa itu yang harus menanggung dosanya. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa ayah. Apabila ada seorang jahat kemudian, orang fasik bertaubat dan dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kemudian pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Lalu data nomor 22-nya dikatakan, segala dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Lalu untuk apa Yesus dipersembahkan ke dewa? Ke Theos? Untuk apa? Ini ajaran yang Anda anut, ini ajaran dari mana? Tuhan tidak pernah membenarkan. Di dalam Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang anak-anakmu untuk persembahan kepada dewa Molok. Itu perintah. Demikian. Waktu habis. Oke, Bang Ali 4 menit ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemikir ulung, saya nggak bisa. Terus gimana kita pemikir lanjut ulung, habis? iya. Pemikir ulung dengarkan. Jangan dipotong dulu. Anda Nanti menantang, baru Anda. berikan satu ayat saja dari Al-Quran yang merangkum hukum Taurat. Ada 613 mitzvot atau hukum Taurat yang terkandung dalam perjanjian lama. Dan ada 10 hukum yang sangat terkenal atau 10 hukum Taurat. Jadi jangankan satu, akan saya berikan kepada Anda malam ini 10 hukum Taurat yang dirangkum lengkap dalam Al-Quran. Dan untuk pengetahuan Anda, Al-Quran itu berdasarkan pendapat Ibnu Al-Arabi mengandung lebih dari 800 hukum ayat yang terkandung di dalamnya. Maka pada malam ini catat baik-baik dan jangan pernah tanyakan pertanyaan yang sama lagi di lain kesempatan. Hukum pertama, jangan menyembah Tuhan selain Tuhan yang esa atau Tuhan yang tunggal. Al-Quran mencatatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang tunggal, yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hukum kedua, dilarang membuat berhala. Al-Quran menarasikan narasi yang sama dalam surat Al-Qasas ayat ke-88. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar, dan jangan pula engkau sembah berhala atau Tuhan lain yang dibentuk dengan tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Maka Al-Quran menarasikan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama terbaik yang indah. Maka bermohonlah dan berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-nama Tuhan. Dan hukum yang keempat, mengingkari hari Sabtu dan sucikanlah. Maka Muslim membawa syariat penggenapan, maka hari yang dikuduskan, disucikan dalam syariat Islam adalah hari Jumat. Diabadikan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju peringatan Allah. Hukum kelima, menghormati kedua orang tua. Maka Al-Quran menarasikan hukum tersebut dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah saja, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hukum keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Ada ayatnya? Ada. Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak pula membunuh orang yang diharamkan Tuhan kecuali dengan kebenaran yang nyata. Hukum ketujuh, dilarang berzina. Maka Al-Quran menarasikan dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum ke-8, dilarang mencuri. Al-Quran menarasikan 188, wala ta'il batil. Janganlah engkau makan, janganlah engkau ambil harta sesama kalian dengan cara yang salah dan batil.
Dan janganlah engkau menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui. Hukum ke-9, jangan bersaksi bohong. Disisakan hukum 2 hukum lagi nanti Bang Ali untuk sesi selanjutnya dikarenakan waktu antum sudah habis. Jangan tantang kami mendatangkan dalil tentang hukum, karena kami berlebihan dalil tentang itu. Oke, Masya Allah. Semoga mendapatkan ini ya jawaban dari pemikir ulang. Baik, sekarang tim Kristen untuk menanggapi Bang Zuma dan Bang Ali. Siapa dulu? Silakan Pak Jimmy, Bang Buset dan pemikir ulung untuk menjawab atau menanggapi tim Muslim. 3 menit untuk kalian rata. Dimulai dari siapa dulu? Buset? Pak Buset, Pak pemikir atau Pak Jimmy? Siapa? Pak Buset. Baik, terima kasih. Pak Buset. Mungkin saya mau tanyakan dulu lebih lanjut sebelum kita lanjut diskusi ya, atau saya memberikan paparan ya. Kita ini sedang mengkoreksi satu ajaran sedangkan dari tadi saya melihat teman-teman Muslim, khususnya Bang Zuma dan Bang Ali itu banyak mengutip kitab-kitab yang dipegang oleh kami sebagai kitab suci, yang sebenarnya juga diklaim teman-teman Muslim kan sebenarnya sudah dipalsukan ya. Izin suara saya, dengar suara saya Pak. Denda Rifa, saya tanggapi sebelum masuk ke inti dari ini. Gini Bung, Al-Quran dengan pemahaman umatnya itu sejalan dan seirama, seia sekata. Sedangkan Bible dengan pemahaman konsep Kristen itu bertentangan. Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan, untuk mencerdaskan anak bangsa. Kayak mana mungkin kitab Anda mengajarkan mempersembahkan menurut klaim Anda. Kitab Anda mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Anda melihat Kristen mengajarkan mempersembahkan anak manusia. Nah, tugas Anda kemudian untuk menjelaskan itu. Kristen Jangan tidak pernah mempersembahkan anak manusia. Silakan. Pahami dulu dengan baik. Yesus itu anak manusia, Bung. Yesus itu anak manusia. Dan saya akan buktikan itu. Bahwa kalian mempersembahkan itu. Diskusi yang saya lihat malam ini lebih tendensius untuk menyerang ajaran Kristen dengan mengutip ayat-ayat. Bukan menyerang. Kitab Anda bertentangan dengan agama Anda. Itu makanya Anda korban dalam hal ini. Korban doktrin dan dogma. Anda suka mengutip ayat kemudian tanpa konteks, tanpa karena itu data di dalam kitab saudara bertentangan dengan gereja. Enggak bertentangan dengan gereja. Kalau bertentangan dengan gereja udah lama nggak ada, Pak. Bung Bus gini. Imamat 1 nomor 2 diperintahkan mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Cuma diam. Jawab. Saya pikir Anda perlu belajar dulu. Ayo. Kalau Anda bilang kalau saya justru sedang mengajari kamu sudah salah, gereja sudah Loh. Ya, jadi yang diperintahkan dipersembahkan apa? Kan belum curhat ya, jadi masuk ke substansi saja. Jadi mohon maaf. Berita lu kenapa imanmu bertentangan dengan kitab lo, makanya ganti pemikir ulung jadi curhat ulung. Lanjut. Oke. Jadi gini, ini kan giliran kami ya, Kristen ya. Ya, giliran. Jadi Pak Buset mungkin orang yang belum pernah diskusi, jadi dia kaget mungkin. Silakan. Sekarang waktunya rata ya, 3 menit. Silakan Pak Jimmy dan Pak pemikir ulung. Waktu saya kasih ke pemikir ulung, biarlah pemikir ulung biar terarah dengan Bang Zuma. Oke, iya. Baby Zuma ini memang terkenal memang mulut itu ya, framing dan segala macam. Jangan ad hominem ya, tidak perlu. Bantah saya dengan ilmu, wahai curhat ulung. Bantah saya dengan ilmu. Bantah saya dengan ilmu, jangan curhat. Ilmu yang Anda kuasai apa? Saya menguasai Bible. Oh, paham? Iya. Paham. Yes. Oke. Yes. Camkan itu baik-baik. Udah. Kita dialog. Kamu jangan curhat. Bantah saya dengan data. Waktu saya di riset dong. Tadi si Juma bantah saya dengan ilmu, oke? Saya menguasai Bible-mu. Oke, paham itu. Paham itu. Harus kau terima nasibmu bahwa Zuma lebih paham Bible daripada kamu sendiri. Nasibmu itu. Lanjut. Oke, saya minta waktu saya di riset, saya udah kehilangan 30 detik gara-gara mulut Juma. Anda tadi berbicara, saya minta waktu saya di riset, moderator bisa adil. Kasih. Biar jangan nangis, kasih lagi. Sifat kekanak-kanak Juma dan Adi, jangan nangis. Kita bisa nilai lah.
Nah, secara Makanya dewasa, jangan curhat. Kamu ikut perang, Ini- kamu harus siap senjata. Ini medan dari perang, Pak Bung. Diva, ini 12 Jangan kau jadi detik loh. penari latar di makanya sini. ini Kau, waktu saya. kau malu-malukan Kristen kamu. ketika si- Kalau nggak ada ilmu Gitu. turun, naikkan yang lebih hebat. Kalau Oh nggak iya. mampu, Jangan curhat. silakan turun. Debat kok jadi penari latar, piye ini toh, Mas? 30 detik saya Ini terus diskusi apa debat kusir ya? Mohon maaf. Iya, debat kusir ini. Bukan, gini loh, Debat silakan kusir. kalian paparkan sanggah apa yang disampaikan Ketika Bang saya Zuma mau dan Bang Ali. memaparkan, Kalau saya kalian benar, dipotong. kalian punya. Ya, Makanya sudah saya Anda jangan paparkan. ad hominem, Anda jangan ad Dari hominem. tadi saya terima ad hominem. Oke, dari tadi saya terima ad hominem. akun saya ditandai, saya harus rungkat dulu. Aduh, mohon maaf. Ini makanya dari tadi jangan tantrum. Aduh, gila ini orang-orang ini. Nggak bisa diskusi apa ini.